Ya, baik ya. Jadi setelah kita sudah potong-potong ya isi dari halaman yang barusan kita buat. Nah, selanjutnya di file layout ini ya ada mulai dari head, kemudian header, urut-urutannya ya, kemudian sidebar, kemudian isi dan footer. Nah, ini kita akan gabungkan keseluruhan potongan-potongan ini dalam satu file baru ya. File baru nanti file baru inilah yang akan dipanggil ya, yang dipanggil itu nanti hanya kita cukup memanggil file ini saja. Kita kasih nama file ini apa ya, all misalkan ya, all.php. Jadi semuanya ada di dalam file ini ya, all ya. Oke, kita buat kode PHP ya, kode PHP seperti ini. Untuk memanggil tampilan itu kita bisa panggil this load view. Kemudian file-file ini yang akan kita panggil ini kan ada di dalam folder yang namanya layout ya, sehingga kita ketikkan layout baru kemudian nama file-file yang kita panggil ya. Jadi diawali dengan head ya, jadi kita harus lihat urut-urutannya ya, ingat urut-urutannya. Nah, ini tidak boleh salah ya urut-urutannya. Kita copy saja. Setelah head kemudian ada header ya, setelah head ada header, setelah header kemudian ada sidebar ya, setelah header itu sidebar ya, layout sidebar, setelah sidebar itu ada isi ya, setelah sidebar isi, dan yang terakhir adalah footer ya. Jadi file-file ini sudah kita atur sedemikian rupa ya, kita sudah atur sedemikian rupa. Nah oke. Berikutnya file isi ini sendiri ya, file isi ini sendiri ini tampilannya akan dinamis ya, akan dinamis, berubah-ubah sesuai dengan yang ada ya, akan berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Karena itu file isi ini kembali saya cut ya, kan tentu nanti yang karena isi ini selalu berubah-ubah sesuai dengan view yang kita akan panggil ya. Tentu isi ini kita akan cut dulu ya, kita akan cut, kita paste lagi ke vhome ya. Jadi vhome ya, jadi nanti yang akan dipanggil itu, sekalipun yang dipanggil isi, nanti yang muncul adalah vhome ya. Kemudian di dalam isi PHP sendiri itu kita akan ketikkan seperti ini. Jadi jika isi itu nanti dipanggil ya, isi ya, $isi ini dipanggil ya, satu variabel namanya isi ini dipanggil, maka dia akan meload ya, this load view, this load view ya, isi itu sendiri ya, $isi ya, seperti ini ya, jangan lupa titik koma ya. Jadi kalau isi ini dipanggil ya, nanti isi itu ya kembali lagi ke file yang dimaksud ya, sehingga nanti vhome ini kita akan jadikan sebagai isi ya di konstruktornya ya. Jadi kira-kira ya struktur template kita seperti ini ya. Jadi setelah kita potong-potong, khusus untuk diisi ini kita buat secara dinamis ya, yaitu dengan menggunakan parameter yaitu variabel isi ya, dimana nanti variabel isi ini bisa berubah-ubah sesuai dengan yang kita nanti akan tentukan di konstruktor ya. Nah kemudian keseluruhan potongan-potongan ini kita kumpulkan di dalam satu file dengan nama, kita beli namanya all ya, namanya all. Oke ya. Jadi kita cek dulu apakah sekarang ya ini sudah mulai kelihatan, tapi
vhome ini ya, vhome ini belum berisi, hanya kontennya saja atau isinya saja ini ya, jadi tidak ada header, sidebar dan sebagainya, masih belum sempurna lah ya, template kita masih belum jalan. Berikutnya adalah kita ke constructor ya, ke constructor di awal, dimana kita menggunakan constructor home ya. Di sini kan kita yang load adalah vhome ya, jadi nanti ini load view-nya ini bukan seperti ini ya, tapi nanti kita akan rupakan berupa data ya, dollar data ya. Kita bikin data dulu. Data itu berupa array ya. Data itu berupa array, di mana array ini mengandung yang pertama nanti title ya. Kita beri title ya. Title-nya adalah kalau data itu harus seperti ini ya penulisannya. Title-nya itu ini kita kasih nama halaman home ya, kemudian koma ya, karena ini berupa data array ya. Data array harus penulisannya seperti ini ya, jadi panah, ada panah double seperti ini ya, panah double seperti ini. Kemudian datanya title, dan ingat ya, isi ya, $isi, $isi sesuai dengan yang ada di sini kan. Kita akan isi ini dengan apa, dengan tampilan apa. Isi ini ya, $isi ini kita akan panggil yaitu satu halaman yang namanya vhome ya. Kita pakai koma juga boleh, nggak pakai juga boleh ya. Jadi ini data-data yang ada ya, jangan lupa ini titik koma ya. Sorry, ini harus kita bungkus dengan petik ya. Ya, setelah itu baru kemudian kita load ya, this load view. Load view dalam hal ini kita akan panggil lokasi dari all ini ya. All ini kan ada di dalam folder namanya layout ya. Jadi kita ketik dulu, panggil dulu layoutnya, layout, kemudian baru file dengan nama all ya. File dengan nama all itu kan berisi, kita akan parsing satu data title dan $isi ini ya. Sehingga di sini kita tinggal cukup $data seperti ini. Jangan lupa titik koma ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bahwasannya di halaman ini ya, controller home ini, sekarang di dalam controller home itu nanti ada parameter title yang masih belum kita ubah ya, belum berjalan ini. Kemudian yang penting adalah di sini ada isi ya, di mana isi itu memanggil satu file dengan nama vhome, di mana vhome itu sudah kita bikin duluan ya di view ya, di views ini. Sedangkan layoutnya, templatenya, semuanya yang akan dipanggil adalah all, di mana all itu mengandung seluruh, ada head, ada header, kemudian ada sidebar, termasuk juga isi dan footer. Nah, seperti inilah cara kita membuat template ya, sehingga sekarang kalau kita reload maka tampilannya akan berubah menjadi seperti yang semula ya. Kita cek dulu, ada sedikit error ya di sini, di isi ini. Sorry, ini bukan dolar ya, isi langsung begini ya. Oke ya. Ya, title kemudian isi ya, jadi ada sedikit koreksi, bukan ada dolarnya, tapi nanti pada saat kita tuliskan di dalam codingnya baru kita tambahkan dolar ya. Contoh misalkan agar halaman home ini kita cek ya, halaman home ini kita akan tampilkan di mana. Halaman home ini akan menggantikan blank page ya, blank page ini. Blank page itu ada di, kita harus tahu ya lokasinya. Blank page ini ada di, kan ada di isi ya, ada di isi ini, ada di vhome ya. Ini blank page. Blank page ini kita bisa ganti dengan php echo dulu.
seperti ini, kode PHP echo. Diketik saja dulu biar mudah ya. Baru kemudian kita kasih $title. Ya, oke ya. Jadi nanti blank page itu akan berubah menjadi nama ini, halaman home ya. Coba kita cek. Ya, oke ya, sudah berhasil. Kita berhasil membuat template ya. Jadi semuanya sudah menyatu lagi dengan coding yang kita bikin ya. Demikian untuk cara untuk membuat template di halaman code igniter ini ya.